Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita membuka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk di lanjutan pembahasan dari istinja. Insyaallah agak lumayan panjang dikit ya, paragrafnya. Mudah-mudahan bisa habis di hari ini. Yaitu tentang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, wa yastanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi sahra. Dan kita harus menghindari menghadap kiblat dan membelakanginya di as-sahra. As-sahra ini Sahara, padang pasir Sahara, ada di Afrika. Tapi di arti umumnya ini adalah padang layang lapang, tidak ada penutup sama sekali. Yang kalau menghadap kiblat langsung sampai ke Ka'bah. Idza arada qada al-hajat fi sahra, kalau seandainya ada yang menginginkan menunaikan hajat, buang air besar maupun buang air kecil di padang yang luas, padang yang lapang, hurrima alaihil istiqbala wal istidbar, diharamkan baginya untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Idza lam yastatir bi syai'in sutratan mu'tabaratan, kalau seandainya tidak ada yang menutupinya dengan segala sesuatu, pembatas yang mu'tabaratan. Mu'tabaratan ini ukurannya ya nanti ada dibahas juga di belakang, 2/3 hasta tingginya, pembatas 2/3 hasta atau sekitar 35 cm lah, untuk menutup dia dari tempat dia beristijaa tersebut atau berbuang air besar tersebut. Itu ukurannya, itu namanya sutratan mu'tabar. Sutra kayak itu, sutra berapa? 35 cm tingginya. Tapi diukur aja itu, yang penting tidak kelihatan kemaluannya, tidak kelihatan kemaluan. Satu hasta itu ya segini sampai sini, satu hasta itu. Jadi kalau tidak sampai dia satu meter ya, 60 cm. Kurang dari 40 dapat sebenarnya, seperti itu. Yang penting menutup ini kan hasta ya. Iya, sekitar ini sekitar 60 ya. Jadi minimal kalau 60 ya, segitu sudah ukurannya. Tapi ini hanya sekedar ilmu aja, tidak mungkin kita di sini pakai itu ya. Pak Dodi tidak mau pakai WC, pakai ini aja di jalan raya. Ya ini sebagai pengetahuan aja gitu. Kalau suatu saat nanti Pak Dodi kesasar di padang Sahara, mau buang air besar, jangan ada kiblat itu aja. Yang main bola Ini mana tadi? Oh ini. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid," kalau seandainya mau buang air besar, kalian ingin buang air besar,
fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Bi baulin, dengan buang air kecil, baulin, wala qaidin, buang air besar juga dilarang. Walakin syarriku aw gharribu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, kalau diartikan zahirnya hadis ini adalah hadis untuk orang-orang di Madinah waktu itu. Kalau desa, kita justru kalau menghadap timur, hadap belakang, justru membelakangi atau menghadap kiblat. Jadi kita harus menghadap selatan atau utara kalau di Indonesia. Kalau ini untuk warga Madinah dulu, kalau dia menghadap ke selatan, itu akan menghadap dengan Ka'bah. Kalau menghadap ke utara, membelakangi atau menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Nah, ini yang di sana kalau di Madinah. Kalau di kita ya tidak bisa pakai syarriku itu, timur hadap barat, karena itu adalah kiblat kita. Rawahu Syaikhan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, naha an dzalika, untuk melarang itu. Wa zahirul tahrim, tekstual dari hadis tersebut adalah tekstual pengharamannya. Wa ikhtalifa fi illati dzalika, diperselisihkan dalam ilahnya, kenapa atau penyebab dari kita dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Faqila, dalam pendapat yang lemah, li anna zahra la takhlu an musallin min malakin au jinni au insi. Ini pendapat yang lemah, yaitu karena di padang pasir itu tidak lepas dari orang-orang yang sholat, dari malaikat, kemudian dari jin atau manusia. Warubbama mungkin saja waqa'a basarahu ala farjiha. Bisa saja dia ketika sholat penglihatannya kepada kemaluan, farjun ini kemaluan. Ala farji itu kemaluan orang yang membuang air besar atau buang air kecil. Fa yata'azza bihi, maka dia akan mengganggu itu. Ini pendapat yang lemah. Tidak mungkin kita sholat di depan orang yang membuang air besar. Qala an-Nawawi fi Syarh Tanbih, Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarh Tanbih, salah satu kitab dari Imam Nawawi, kitab At-Tanbih ini karangan dari Imam As-Sayrazi. Jadi disarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Syarh Tanbih. Kemudian Imam Nawawi juga mensarah kitab Imam Sayrazi yang lain, yaitu kitab Muhazzab. Nah, Imam Sayrazi itu punya kitab Muhazzab. Imam Nawawi mensarahnya menjadi kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, itu ini kitab yang paling fenomenal di Imam Nawawi, itu kitab Majmu' Syarah Muhazzab, yaitu sebanyak 27 jilid. Satu jilidnya itu bisa sampai 500 halaman. Ini luar biasa. Walaupun di sisa kitab ini sejarahnya Imam Nawawi, ketika menulis kitab ini belum sampai selesai babnya, sudah masuk di bab muamalah dan sampai terakhir bab jinayah dan sebagainya belum masuk, itu beliau sudah meninggal dunia. Imam Nawawi umur 45-46 tahun lagi menulis kitab. Yang melanjutkan kitab beliau adalah Imam As-Subki, termasuk pengikut dari mazhab Syafi'i, Imam As-Subki. Tapi Imam As-Subki menulis kitab tersebut tidak menulis namanya, dia serahkan kepada Imam Nawawi. Hadza ta'lil dhaif. Nah, Imam Nawawi mengatakan taklil ini atau illah ini yang terkait dengan yang lemah yang tadi itu lemah. Wa ta'lilus sahih, itu illah atau sebab yang sahih adalah ma dzakarul Qadhi Husain, seperti yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain, salah satu ulama mazhab Syafi'i, wal Baghawi, termasuk juga ulama mazhab Syafi'i, wal Ruyani, Imam Ar-Ruyani,
wa ghairihim dan selainnya anna jihatal qiblata mu'azzimah. Karena alasan yang paling kuat kita tidak menghadap kiblat itu atau belakangnya karena arah kiblat itu adalah arah yang sangat diagungkan karena menghadap Ka'bah. Ini yang paling sahih. Bahwa jaga sia natuha fi suhrah, maka kita harus menjaga arah kiblat tersebut di padang yang luas. Wa rukhisa dan ada rukhsah fil bunyan lil masaqqah. Ada keringatan dari untuk yang ada bangunan. Di bangunan seperti WC, rumah dan sebagainya lil masaqqah karena kesusahan, kesulitan. Tapi dengan perkataan ini kita tetap harus menghindari arah kiblat walaupun ada pembatas itu. Sunnahnya itu tidak menghadap kiblat. Tapi kalau sudah gedung dibuat WC menghadap kiblat, membelakangi kiblat, para ulama mengatakan kalau kita duduk misalkan agak ke sini kakinya dikit. Dikit. Biar enggak menghadap kiblat gitu, walaupun WC-nya menghadap belakang kiblat. Agak dimiringin aja dikit. Kita niatkan seperti untuk memuliakan arah kiblat walaupun ada di WC. Seperti itu. Karena ada juga saya lihat masjid-masjid juga ngadep ke barat. Banyak itu ya, karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Jadi kita harus kalau tidak tahu ya tadi ya apa-apa. Kalau sudah tahu seperti ini kita harus agak geser dikit kalau ketemu dengan WC. Wallahu a'lam. Qultu, saya berkata, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa qawiyyu hadha at-ta'lil as-Syekh Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aid. Ini dikuatkan juga ta'lil ini, pendapat ini atau illah ini oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Daqiq Al-Aid, salah satu ulama mazhab Syafi'i juga. Wahtajja lahu bihaditsin Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyampaikan hadis dari Suraqah bin Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kalau pernah dengar kita Suraqah bin Malik yang mengajar Nabi ketika Nabi berhijrah itu, preman paling hebat waktu itu, penguasa padang pasir namanya Suraqah, yang mau memukul Nabi ketika itu dia jatuh kudanya 3 kali itu ya. Terkenal kisah itu, namanya Suraqah. Dan dia ternyata jadi perawi hadis ya. Tapi tidak dibalas Nabi. Ketika dia jatuh, diangkat oleh Nabi. Angkat lagi Nabi 3 kali digituin, jatuh. Ini bukan manusia biasa sudah ini. Dia kembali lagi dan dia menyatakan dalam sejarahnya dia masuk Islam. Dan ada hadisnya beliau ini Suraqah bin Malik radhiyallahu an, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, qala, Suraqah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau ada sami'tu, itu hadisnya sangat kuat karena ada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ra'aitu, bisa saja itu hanya sekedar perbuatan Nabi yang sebenarnya perbuatan Nabi sebagai manusia. Ra'aitu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Nabi bersabda, idza ata ahadukumul baula falyukrim qiblatallahi azza wa jal fala yastaqbilil qiblata. Kalau seandainya kalian pengen buang air kecil, ini disebutkan di antara kalian al-baula, sekedar buang air kecil saja, falyukrim, maka muliakanlah kiblatullah, muliakanlah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, fala yastaqbil kiblat, dan jangan menghadap kiblat. Qala wa hada zahirun qawiyyun fi ta'lil. Ini adalah zahirnya yang menguatkan tentang taklil, tidak boleh menghadap kiblat. Bima dzakarna, seperti yang kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi'un qadara sulusa zira'ah. Ini tadi ukuran tadi ya.
kalau seandainya di hadapan dia ada penutup yang meninggi, qadara sulusa, ukuran 2/3 zira'ah, 2/3 hasta, wa qaruba minhu ala salasati ajra', dan sekitar dan didekati ya, diputari oleh mereka itu salasati ajra', 3 hasta, lumayan tinggi juga nih. Jajal istiqbal, maka boleh menghadap kiblat. Boleh menghadap kiblat. Intinya di sini ada penutup ya, yang menutup kita di sana sebagai pembatas, ukuran 3 hasta, maka itu boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi lagi tadi kembali ke adabnya tadi, hanya itu sebagai rukhsah saja. Jajal istiqbal, maka boleh istiqbal. Sawa'un kana fil bunyan aw sohra, sama saja walaupun di padang pasir maupun di bangunan. Tapi tetap tadi ini adalah sekedar rukhsah saja. Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Wa minhum man jazama fi sohra mutlaqan, dan sebagian ulama mematenkan hanya di padang pasir saja secara mutlak. Yang ukuran tadi itu. Kalau di bangunan ya sudah jelas. Qalahu fi Syarhil Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab tadi, wallahu a'lam. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wallahu a'lam. Wa qila lahu fi Sahra, itu maksudnya fi Sahra, ihtaraza biha an ghairiha fala yahrimu istiqbalul qiblata wa istidbaraha fil bunyan. Dan dikatakan di sini bahwa di padang pasir yang luas, dan di ihtaraja biha, dan dikeluarkan dengannya an ghairiha, dari selainnya, di selain dari sahra itu. Fala yahrimu istiqbal al-qiblata wa istidbaraha fil bunyan, dan tidak diharamkan untuk menghadap kiblat menghadap atau belakang kiblat di dalam bangunan yang ada bangunannya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, irtaqaitu ala zuhri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labnatayhi mustaqbilan Baitul Maqdis. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, Umar dan Ibnu Umar, irtaqaitu, saya memanjat. Irtaqa itu memanjat. Irtaqaitu ala zuhri baitin lana, saya memanjat di salah satu bagian punggung rumah saya, rumah kami. Fara'aitu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala labnataini, dalam di fondasi dalam tempat buang air besarnya, mustaqbilan Baitul Maqdis, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Nah, itu maksudnya di sini. Dan dia melihat Nabi, tapi Nabi dalam lubnah, dalam sebuah fondasi rumah. Kemudian fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fara'aituhu mustadbiral qiblati mustaqbilas Syam, dan saya melihat Nabi SAW mustadbiro, itu membelakangi kiblat, mustaqbilas Syam, dan menghadap Syam, yaitu Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada dalil juga mengatakan kalau di dalam bangunan itu boleh menghadap, membelakangi. Tapi kita kembali ke adab tadi, yang dalil pertama itu dalam rangka kita menghormati arah kiblat. Kalau ketemu di Indonesia itu kita langsung geser aja dikit untuk adab. Allahu a'lam bishawab. Itu saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.